Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah The Last Harvest Ministry Indonesia pada hari ini. Dan semoga dalam ibadah ini kalian diberkati dan tetap bersama-sama dengan kita beribadah bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama memuji Tuhan.
Dan biarlah segala yang bernafas terus memuji-Mu Tuhan, terus menyatakan kebesaran-Mu Bapa. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan ibadah ini, yang menyaksikan ibadah ini, kami terus merasakan kasih-Mu Bapa. Dan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari kita sembah Dia. Pujilah aku Tuhan.
Shalom, jumpa kembali bersama dengan Beta Evangelis Victor Immanuel Monica Fola dalam program online service bersama The Last Harvest Ministry Indonesia. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Bapa dalam pujian dan penyembahan tadi. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati hidup Bapak, Mama, saudara semua yang mendengarkan program kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Jikalau Engkau masih memberikan kami dalam keadaan baik, kami tahu bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami takut dan gentar hanya kepada Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapakku, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kami, yang akan menyatakan kesalahan, yang akan memperbaiki kami dan terus mendidik kami dalam kebenaran, sehingga hidup kami terus dalam takut dan gentar hanya kepada Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya dalam 3 program yang lalu, saya percaya Anda sangat diberkati dengan firman Tuhan. Dan hari ini ada beberapa pesan Tuhan buat saudara, Bapak, Mama semua, agar kita lebih lagi dekat sama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sadarkah Anda ketika kita mulai jauh dari Tuhan, ketika kita mulai melawan Tuhan, ketika kita mulai mengesampingkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu kita lebih fokus kepada pekerjaan kita lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi daripada mencari Tuhan, daripada mencari Dia, daripada hidup duduk diam di kaki Tuhan, maka tahukah Anda dan sadarkah Anda bahwa Tuhan berjuang untuk membawa Anda kembali kepada jalurnya, sekalipun itu sangat-sangat menyakitkan, baik itu tubuh dagingmu maupun juga perasaanmu. Saudaraku, ada beberapa hal yang terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat Bapak, Mama, saudara semua dalam program hari ini. Bahwa ketika kita mulai jauh dari Tuhan, ketika kita mulai memberontak kepada Tuhan, ketika kita mulai melawan Tuhan, ketika kita mulai mengesampingkan Tuhan, ketika kita mulai menduakan Tuhan, atau bukan lagi Tuhan yang menjadi yang utama dan terutama dalam kita penghidup, maka Tuhan dengan sendirinya akan menarik kita, baik itu dengan lembut, baik itu dengan keras maupun dengan kasar. Mari saudaraku kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8. Saya percaya saudara sudah banyak sekali mendengarkan kebenaran ini. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27 tentang angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku, ada poin penting di sini yang menjadi dasar kenapa diizinkannya angin ribut itu datang menghantam kapal daripada murid-muridnya, adalah tidak percaya. Ketika orang itu tidak percaya kepada Yesus Tuhan yang adalah satu-satunya jalan dan penolong mereka, saudara bisa lihat apa yang terjadi. Yesus mengizinkan angin ribut itu yang besar itu terjadi, agar apa? Mereka bisa kembali percaya kepada Dia yang adalah juru selamat mereka. Angin ribut diizinkan Tuhan. Saudaraku, ada kisah yang kedua, yaitu tentang Yunus, saudaraku. Di dalam Yunus 1 ayat yang keempat berkata, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur, saudaraku. Tujuan Tuhan untuk apa? Memanggil kembali Yunus dalam panggilannya yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa demi peristiwa ini memberikan satu penegasan kepada Anda dan saya, bahwa ketika terjadi sesuatu dalam diri kita, baik itu mungkin sakit, atau celaka ringan, ataupun celaka berat, atau ada hal-hal yang sangat mengganggu perasaanmu, sadarlah Anda bahwa Tuhan sedang menarik kita dengan keras, dengan kasar, atau mungkin dengan lembut, untuk kita boleh kembali kepada Dia, supaya benar-benar kita percaya kepada Dia, berharap kepada Dia, bergantung penuh kepada Dia. Tidak boleh kepada yang lain. Saudaraku, jikalau COVID-19 ini diizinkan Tuhan untuk ada di bumi ini, tahukah Anda dan sadarkah Anda
bahwa kita sudah sekian lama jauh daripada Tuhan, sekian lama kita tidak percaya Tuhan 100%, sekalipun kita bergereja, sekalipun kita beribadah, sekalipun kita berdoa, tetapi kehidupan kekristenan kita tidak mencerminkan apa yang kita percayai. Kita jauh dari Tuhan, kita meninggalkan Dia, kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan pengalaman kita mengandalkan jabatan kita mengandalkan uang kita. Makanya COVID-19 diizinkan Tuhan untuk apa? Kita kembali kepada posisi awal. Percaya kepada Dia, tidak ada yang lain. Mengasihi Dia melebihi mengasihi uang. Mengasihi Dia melebihi mengasihi istri, mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi yang lain. Harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya, agar kita boleh dapat mengasihi sesama kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mari saudaraku, jangan sampai kita dipukul Tuhan, kita ditegur Tuhan dengan begitu keras dan kasar, baru kita mau berteriak, Tuhan tolong kami, kita binasa seperti murid-murid. Tapi mari dalam kesempatan ini, mungkin Anda dalam keadaan baik-baik saja, dan mungkin Anda berpikir bahwa NTT ini aman, Kupang aman. Walau belum tentu saudaraku, ancaman itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu tanpa Anda tahu. Karena Tuhan mau kita kembali kepada posisinya. Sebelum itu sampai pada rumah tanggamu, sebelum itu sampai pada hidupmu, sebelum itu sampai pada pekerjaanmu, sebelum itu sampai pada pendidikanmu, mari kita cepat kembali percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam ini, biarlah pesan Tuhan ini bisa sampai kepada setiap umat Tuhan yang mendengarkan program ini. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh kembali, tidak seperti murid-murid yang hanya cuma mengandalkan Tuhan ketika ada badai. Tapi sebelum ada badai, dalam hal apapun juga kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus itu menjadi bukti bahwa kami tidak menjadi pribadi lepas pribadi yang tidak tunduk dan taat hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program kami dalam online service The Last Harvest Ministry hari ini. Dan saya percaya Anda semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari saudara tetaplah jaga kesehatan dan teruslah tersenyum. Dan percayalah hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. God bless you all. Shalom.